Kita memulai kuliah mengenai blok gastrointestinal. Jadi pendahuluan kita akan menyampaikan bagaimana mekanisme sistem kekebalan pada saluran pencernaan. Kok gak mau ini? It's down. Bawa nanti. Oh. Mikroorganisme, bagaimana kita ketahui bahwa mikroorganisme, baik itu parasit atau patogen, adanya di dalam tubuh kita itu sering kita hubungkan dengan kondisi patologi dan jarang dalam individu yang sehat. Nah, untuk ini, identifikasi dari mikroorganisme itu sangat penting sehingga bisa kita eradikasi atau bisa kita hilangkan karena dia akan bisa menyebabkan berpotensi menyebabkan penyakit. Nah, mikroorganisme lain bisa menyebabkan penyakit juga pada kondisi-kondisi seperti di bawah ini. Misalnya pada newborn, bayi yang baru lahir, itu akan mudah terinfeksi dengan penyakit. Kemudian pada kondisi stres, atau adanya trauma, atau individu yang imunokompromis. Ya. Nah, biasanya mereka itu umumnya ada pada tubuh kita itu dalam keadaan yang seimbang, ya, sehingga dia tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini adalah beberapa mekanisme pertahanan dari saluran pencernaan. Bisa kita lihat di sini bahwa mulut, mekanisme pertahanannya adalah cairan saliva, jadi aliran dari saliva. Jadi kalau mikroorganisme ada pada mulut dan ada pada saliva, dengan kita membuang saliva, dengan menelan atau meludahkannya, maka berarti kita juga akan menghilangkan mikroorganisme yang ada pada saliva. Nah, dia di saliva ini, di dalam mulut itu merupakan suatu mekanisme pertahanan. Selain itu juga mekanisme pertahanan pada mulut adanya lisosim dan adanya flora normal. Jadi flora normal ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan. Kemudian pada esofagus, mekanisme pertahanannya adalah dengan peristaltik daripada esofagus. Jadi cairan itu akan dialirkan ke belakang sesuai dengan gerakan peristaltik. Kemudian masuk ke lambung, ada asam lambung. Asam lambung ini juga merupakan mekanisme pertahanan. Jadi bahwa bakteri atau mikroorganisme itu tidak tahan terhadap asam lambung, dia akan mati. Kemudian sampailah makanan itu pada usus kecil. Jadi pada usus kecil, mekanisme pertahanan itu adalah juga sama, yaitu peristaltik usus. Jadi isi usus itu akan didorong ke belakang sesuai dengan atau karena adanya peristaltik. Selain itu juga adanya mukus atau lendir. Jadi bakteri itu akan terperangkap pada lendir mukus sehingga akan dikeluarkan. Kemudian juga adanya empedu, adanya imunoglobulin A sekretori, dan adanya jaringan limpa. Dan ini semua, kemudian yang lain lagi adanya penggantian daripada sel epitel dan juga flora normal. Nah, ini semua adalah mekanisme pertahanan daripada usus kecil. Usus besar juga ada mekanisme pertahanan, yaitu adanya flora normal,
kemudian adanya peristaltik, kemudian adanya penggantian dan replikasi dari sel epitel, dan juga adanya mukus. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan pada saluran pencernaan yang dimulai dari mulut sampai ke usus besar. Banyak mikroorganisme ini ada yang menyebutnya sebagai flora normal pada tubuh karena ia keseluruhannya terdapat pada tubuh orang yang normal dan yang sehat. Beberapa daripada spesies ini ada yang menguntungkan secara positif pada host. Nah, keuntungan ini biasanya dikatakan karena dia tidak menyebabkan keracunan. Oleh karena itu ia disebut sebagai komensal. Terminologi flora ini dikatakan karena dia merupakan sebagian besar mikroorganisme itu adalah bakteri. Nah, terapi dengan antibiotik itu bisa menghilangkan flora normal. Tetapi ini tidak bisa menghilangkan flora normal pada kulit ataupun usus. Jadi antibiotika ini hanya bisa mengurangi jumlah mikroorganisme pada usus secara drastis sampai kepada taraf yang minimum. Nah, flora normal ini yang komensals pada tubuh kita itu didapatnya segera ketika atau segera sesudah kelahiran, dan biasanya flora normal ini akan berubah terus sepanjang hidupnya. Nah, diperkirakan bahwa flora normal ini hampir berjumlah 10⁻13 pada tubuh, dan kadang-kadang biasanya sampai 10⁻14. Dan kebanyakan dari mereka, dari bakteri ini, ada pada usus besar. Virus, jamur, dan protozoa juga kita dapatkan pada individu yang normal, walaupun dalam bentuk yang sedikit atau yang minor. Biasanya dia ini berupa flora yang residen. Sebelum kelahiran, fetus itu berada pada lingkungan yang steril. Jadi di dalam uterus steril, tetapi begitu dia dikeluarkan, dia akan berkontak pada saluran, dia akan berkontak dengan infan. Jadi saluran daripada kelahiran itu akan berkontak dengan infan atau bayi pada saat proses kelahiran. Tetapi beberapa dari mikroorganisme juga bisa didapatkan dari ibu ataupun pada orang-orang yang kontak pada bayi tersebut. Nah, organisme ini jumlahnya atau keberadaannya itu bisa merefleksikan tergantung umur, makanan, dan lingkungan daripada individu tersebut. Nah, mikroorganisme yang transien ini biasanya akan dirusak oleh host, ya. Tapi kadang-kadang ada yang bisa berkolonisasi membentuk mikroflora. Nah, tidak semua area pada tubuh itu terdapat spesies yang komensal. Nah, yang bisa kita jumpai bakteri komensal itu biasanya pada saluran pernafasan atas,
saluran usus bagian bawah, dan kulit. Esofagus, saluran kemih, dan lambung hanya mengandung beberapa mikroorganisme. Sedangkan sirkulasi darah, cairan sendi, urin, serta endotel, jaringan endotel dari pembuluh darah itu normal adalah steril. Jadi mikroorganisme, mikroflora ini akan tetap pada host sepanjang hidupnya dan hanya akan mengalami perubahan-perubahan yang kecil yang bisa menimbulkan penyakit atau terjadinya perubahan daripada diet ataupun perubahan daripada hormonal, ini yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi macam dan jenis jumlah mikroorganisme pada tubuh itu antara lain faktor-faktornya tersedianya atau tidak tersedianya oksigen, kemudian tersedianya reseptor, sisi reseptor yang tepat untuk penempelan, kemudian pH daripada host, tersedianya makanan, nutrisi, kemudian akan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya pada sisi tersebut, dan juga akan dipengaruhi oleh respon imunologi daripada host terhadap keberadaan dari mikroorganisme. Apa keuntungan adanya flora normal pada tubuh kita? Kebanyakan flora normal ini penting pada tubuh kita karena dia mempertahankan kesehatan host. Contoh, beberapa mikroorganisme pada usus itu mampu mensintesis vitamin. Vitamin apa? Misalnya asam pantotenan, riboflavin, B12, vitamin K. Nah, ini adalah vitamin-vitamin yang disintesis oleh flora usus. Sehingga adanya defisiensi vitamin ini pada diet manusia bisa digantikan oleh sintesis daripada bakteri di dalam usus. Nah, kemudian ada lagi beberapa flora normal akan menghasilkan produk metabolit yang efektif untuk mencegah invasi parasit. Dia menghasilkan asam lemak yang akan menghambat termakannya bakteri pada tempat dia berkolonisasi. Bakteri-bakteri usus juga akan membebaskan beberapa faktor yang bersifat antibakterial. Misalnya bakteriosin, kolisin, ataupun produk-produk pembuangan yang sisa daripada metabolit. Dan biasa bersama dengan hilangnya oksigen yang tersedia dan mencegah keberadaan daripada spesies yang lain. Sedangkan lactobacil pada vagina itu mempertahankan lingkungan asam yang akan menekan pertumbuhan mikroorganisme lain. Kerugian daripada flora normal, jadi terutama dia berpotensi menyebar ke dalam bagian tubuh yang steril, yang sebelumnya steril. Kita tahu kalau bagian tubuh yang steril, ada bakteri di sana, itu akan menimbulkan penyakit. Nah, flora normal ini berpotensi menyebar
akan masuk ke dalam bagian tubuh yang sebelumnya steril. Nah, ini bisa terjadi bagaimana? Yang pertama, misalnya kalau usus perforasi atau kulit itu luka, atau ketika saat cabut gigi, E. coli yang ada di daerah kulit sekitar perianal itu akan naik masuk ke uretra. Nah, pertumbuhan daripada anggota flora normal yang berpotensi patogen itu bisa terjadi kalau terjadi perubahan flora normal pada tubuh kita, misalnya sesudah seseorang memakan antibiotik, atau adanya perubahan lingkungan lokal, misalnya meningkatnya asam lambung atau vagina pH vagina, atau jika sistem imun menjadi tidak efektif. Jadi pada kondisi ini, bakteri yang berpotensial menjadi patogen akan mengambil kesempatan untuk meningkatkan jumlahnya, baik dari ukuran atau dia bisa menginvasi jaringan sehingga dia berbahaya bagi host. Distribusi flora normal. Jadi komensal ini pada saluran usus, mikroorganisme ini masuk ke saluran pencernaan karena termakan melalui makanan dan minuman. Jadi jumlah daripada mikroorganisme ini akan meningkat ketika dia melewati sepanjang saluran pencernaan, mulai dari lambung sampai ke usus besar. Lambung mengandung organisme yang transien, jadi adanya pH yang asam daripada lambung menyebabkan ini lingkungan yang tidak menyenangkan, sehingga ini merupakan suatu barier yang efektif. Tapi bagaimanapun juga, mukosa gastrik itu bisa dikolonisasi oleh lactobacil yang toleran terhadap asam dan juga bisa dikolonisasi oleh Streptococcus. Nah, untuk usus bagian atas, ini hanya dihuni oleh sedikit ya mikroorganisme, 10/4 organisme per gram. Tetapi populasi ini akan meningkat begitu dia sampai ke ilium, di mana Streptococcus, Lactobacillus, Enterobacter, dan Bacteroides itu mungkin semuanya akan bisa kita jumpai. Nah, pada usus besar, jumlah bakteri sangat tinggi. Diperkirakan 10/11. Jadi kalau di usus halus atau awal daripada usus 10/4, tapi pada usus besar bisa sampai 10/11. Dan bermacam-macam spesies bisa kita dapatkan, terutama pada usus besar ini, bakteri anaerob hampir 99%. Bacteroides juga sering kita jumpai merupakan suatu komponen yang utama dari material feses. Komensal pada saluran usus, ini kita lihat contohnya, yaitu Helicobacter pylori. Ini merupakan golongan Campylobacter yang merupakan bakteri batang gram negatif
berbentuk bengkok atau seperti huruf S, oksidatif positif, tidak menghasilkan spora, mikroaerofilik, dia bergerak karena ada Lopotrius flagellum. Nah, dari tahun 50 sampai 70, mereka itu belum dikenal sebagai suatu patogen untuk manusia. Nah, sekarang genus Campylobacter telah dikenali sebagai salah satu penyebab diare bakterial pada manusia. Salah satu spesiesnya yaitu Campylobacter pylori pada 10 tahun terakhir. Kemudian mereka ini ditransfer atau diklasifikasikan ke dalam suatu klasifikasi yang baru sebagai Helicobacter pylori. Jadi 10 tahun yang lalu kita kenal sebagai Campylobacter pylori, sekarang kita kenal sebagai Helicobacter pylori. Dan ini penting karena dia bisa menyebabkan gastritis atau ulkus gaster atau ulkus duodenum. Helicobacter pylori ini pertama kali diisolasi dari mukosa gaster manusia tahun 1983. Mekanisme patogenitasnya sampai sekarang diidentifikasi karena dia menghasilkan sitotoksin. Mikroorganisme ini terlihat menyebar karena kontak yang erat, tapi bagaimana cara transmisinya itu belum diketahui. Insiden infeksi meningkat sesudah umur 7 tahun. Mekanisme patogeniknya itu juga masih sedikit diketahui. Organisme ini bisa berkolonisasi pada epitel tipe gaster karena dia melekat melalui pili, yaitu pili adesif. Organisme ini menghasilkan urease sebagai suatu alat untuk protektifnya. Amonia adalah produk aktivitas urease dan dia dapat melindungi dari asam lambung. Konsentrasi yang tinggi dari amonia itu akan dihasilkan karena sejumlah bakteri yang juga bertanggung jawab untuk kondisi inflamasi daripada lambung. Inflamasi kronik itu biasanya tidak terlihat atau silent. Helicobacter pylori itu bisa berkolonisasi pada duodenum, sebagaimana juga pada lambung, dan dia bertanggung jawab pada ulkus peptikum. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara Helicobacter pylorus dengan adanya karsinoma pada lambung. Nah, jika individu dengan ulkus peptikum kita obati dengan terapi mengurangi asam, biasanya ini secara temporer akan mengobati. Sekali pengobatan di stop, ulkus akan nampak kembali pada sekitar 70% dari pasien. Nah, jika individu terlambat atau diobati dengan antimikrobian, biasanya Helicobacter pylori akan tumbuh kembali dan akan berkurang secara signifikan. Diagnosis berdasarkan
pengecatan kultur, pemeriksaan histologi dari biopsi untuk kita mendapatkan adanya bakteri, atau kita mendeteksi aktivitas urease dari spesimen biopsi. Jadi kita koleksi dari biopsi gaster, kemudian kita terus transportasi segera ke laboratorium pada cairan garam yang steril, kemudian proses kita lakukan dan harus kita lakukan segera. Jika terlambat, biasanya spesimen ini, atau kalau belum bisa kita lakukan pemeriksaan segera, ini bisa kita simpan pada suhu 4 derajat tanpa kehilangan viabilitas yang bermakna. Jika lebih dari 6 jam diperlukan sebelum prosesi spesimen, kita masukkan dalam medium transport chute. Jadi dia bisa meningkatkan survival organisme selama 48 jam, khususnya bila temperatur di bawah 15 derajat Celcius. Isolasi Helicobacter pylori, untuk isolasinya, biopsinya kita tanam pada coklat agar, kita inkubasi pada 37, dan kita periksa sesudah 5 hari. Medium selektif itu yang ideal, itu belum ada. Ya. Ada beberapa laboratorium yang sudah menggunakan skiro medium, itu sebagai non-selective media. Jadi Helicobacterium ini akan tumbuh baik pada media yang segar, yang lembab, pada lingkungan yang kelembaban lingkungan. Jadi kultur Helicobacter ini bisa kita pindahkan pada lingkungan dengan kelembaban yang meningkat. Atau kertas yang basah, handuk yang basah juga kertas. Bisa kita tambahkan pada bag membantu. Dan kemudian kita periksa paling tidak dalam waktu 5 hari. Jadi Helicobacter spesies ini adalah bakteri gram negatif batang. Kemudian seperti Campylobacter, dia merupakan stel yang lurus, batang ukurannya juga sama dengan Campylobacter. Jadi ada 2 spesies, yaitu Sinaidi dan Fanalie, dan mereka biasanya bergerak dengan single polar flagellum. Kalau Helicobacter pylori biasanya adalah flagellumnya yang lopotreus. Koloni sekitar 1-2 mm diameternya, halus, konveks, dan translucent. Ada 2 tipe koloni. Yang pertama non-hemolitik, bundar, dan muncul dari permukaan media. Yang kedua adalah non-hemolitik, flat, dan menyebar sepanjang garis goresan. Helicobacter pylori bisa kita identifikasi dengan aktivitas oksidasenya dan keberadaan adanya aktivitas urease yang kuat dan adanya urea hidrolisis. Organisme menghasilkan sejumlah urease, kemudian juga mungkin adanya strategi untuk hidup di dalam suasana asam pada mukosa gastrik. Jadi ini adalah strategi dengan adanya urease yang
jumlahnya banyak, itu adalah strategi dia agar dia bisa hidup pada lingkungan asam dari mukosa gaster. Pada Christensen medium, warna berubah kalau kita amati paling tidak 10 menit. Bahwa enzim urease ini akan memperlihatkan merupakan suatu diagnosis yang non-invasif dari Helicobacter pylori. Serologikal diagnosis, jadi diagnosa secara serologi ini akan berperan pada yang akan datang. ELISA juga itu akan bisa kita gunakan untuk memonitor eradikasi kita. Pengobatan dengan kombinasi garam bismuth dengan metronidazol atau tinidazol dengan amoxicillin atau tetrasiklin. Ini tetapi relapse sering. Nah, keberadaan secara epidemiologi Helicobacter pylori ini tidak kita ketahui ya, secara epidemiologi, tetapi tidak mungkin untuk membedakan antara relapse karena kegagalan daripada pengobatan untuk eradikasi organisme atau karena suatu reinfeksi dari sumber dari luar. Jadi itu sulit untuk membedakannya. Kemudian ini tadi sudah ya. Jadi bakteri patogen-patogen mampu menginfeksi saluran pencernaan dan bakteri-bakteri yang potensial nanti bisa kita lihat daftarnya. Kemudian mereka ini bisa kita peroleh dengan rute fekal oral dari makanan yang terinfeksi, terkontaminasi dengan feses melalui jari dan melalui cairan. Kemudian beberapa bisa kita bedakan berdasarkan infeksinya pada gambar 2. Nah, ini adalah bakteri-bakteri dan virus patogen yang penting pada saluran pencernaan. Bisa kita lihat, terutama bakteri dan virus. Bakteri ini adalah banyak yang bisa menyebabkan diare, E. coli, Salmonella, Campylobacter, Vibrio cholera, Shigella, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Vibrio parahemolyticus, dan Yersinia enterocolitica. Dan ini kebanyakan bisa melalui makanan. Virus adalah rotavirus dan small round virus. Nah, ini adalah terminologi yang sering digunakan pada infeksi saluran pencernaan gastrointestinal. Ada terminologi yang disebut gastroenteritis. Ini merupakan sindrom khas, yaitu gejala-gejala gastrointestinal, termasuk nausea, vomitus, diare, dan abdominal discomfort. Nah, ini adalah suatu sindroma dari gastroenteritis. Jadi gastro, sindromnya ini nausea, vomitus, enteritis ini diare dan abdominal discomfort. Sedangkan yang dimaksud dengan diare ini adalah feses yang abnormal, jadi
suatu discharge feses yang abnormal, yang khas karena cairannya ini, karena fesesnya ini cair dan sering dikeluarkan. Biasanya merupakan hasil dari penyakit dari usus kecil dan melibatkan peningkatan cairan dan kehilangan elektrolit, itu diare. Nah, kalau disentri ini adalah inflamasi, gangguan inflamasi dari gastrointestinal, saluran gastrointestinal, sering dihubungkan dengan adanya darah, pus pada feses, dan biasanya disertai adanya gejala-gejala nyeri, demam, kram abdomen, biasanya merupakan hasil daripada penyakit dari usus besar. Sedangkan enterokolitis adalah inflamasi yang melibatkan mukosa baik pada usus kecil dan usus besar. Nah, ini adalah terminologi yang digunakan pada infeksi saluran gastrointestinal. Jadi bakteri atau virus yang kita peroleh dari rute fekal oral, dari fekal makanan yang terkontaminasi dengan feses, melalui cairan ataupun melalui jari. Infeksi yang berhubungan dengan konsumsi dari makanan yang terkontaminasi sering disebut sebagai keracunan makanan. Tetapi sebenarnya infeksi yang berhubungan dengan makanan ini adalah terminologi yang lebih baik. Yang betul-betul keracunan makanan atau true food poisoning itu terjadi sesudah mengkonsumsi makanan yang mengandung toksin. Nah, itu adalah betul-betul disebut sebagai keracunan makanan. Bisa berupa bahan kimia atau bakteri, berasal dari bakteri, misalnya Clostridium botulinum dan Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini akan berkembang biak dan akan menghasilkan toksin di dalam makanan yang terkontaminasi. Organisme mungkin merusak selama penyiapan daripada makanan, tetapi organismenya, bakterinya itu bisa dirusak selama penyiapan daripada makanan. Tetapi toksinnya tidak terpengaruhi, yang dikonsumsi tidak terpengaruhi, sehingga toksin itu akan bekerja dalam beberapa jam. Pada infeksi yang berhubungan dengan makanan, makanan bisa bekerja dengan sebagai kendaraan untuk patogen. Atau dia menyediakan kondisi pada mana patogen itu bisa berkembang biak sehingga dalam jumlah besar bisa menimbulkan penyakit. Untuk infeksi terjadi, patogen harus dimakan dalam jumlah yang adekuat atau dia mempunyai atribut yang khusus sehingga dia bisa menghindar dari mekanisme pertahanan host pada saluran pencernaan bagian atas dan bisa mencapai intestinum atau usus. Nah, ini tadi mekanisme pertahanan daripada saluran pencernaan. Nah, jadi mereka akan terlokalisir tetap dan menyebabkan penyakit, dan hasil daripada multiplikasi atau produksi toksin, dan mereka bisa menginvasi mukosa usus mencapai kelenjar limfe dan sampai kepada aliran darah.
kepada gambar 4, efek kerusakan biasanya menghasilkan mulai dari infeksi, ini bisa pada gambar 5. Nah ini patogen yang masuk ke dalam tubuh bisa melalui makanan, cairan, jaring, masuk baik bakterinya maupun toksinnya, kemudian akan masuk ke usus. Dalam usus dia akan masuk toksinnya ini, dan ada juga dia berkembang biak dan menghasilkan toksin, terjadilah diare, kemudian bisa juga terjadi gejala-gejala infeksi sistemik. Nah ini contoh-contoh daripada bakteri-bakteri yang bisa merusak saluran pencernaan. Jadi penyakit-penyakit diare, jadi infeksi pada saluran pencernaan, dan efeknya bisa mulai dari diare yang ringan, diare yang sembuh sendiri, atau diare yang kadang-kadang fatal menyebabkan kematian. Dan juga mungkin ada diikuti dengan adanya muntah, demam, dan malaise. Diare adalah hasil daripada meningkatnya kehilangan cairan dan hilangnya elektrolit yang masuk ke dalam lumen daripada usus, sehingga akan menghasilkan, memproduksi suatu feses yang tidak berbentuk atau feses yang cair. Nah, kemudian untuk mengatasi daripada infeksi oleh saluran pencernaan dapat dengan metode misalnya kita menghilangkan patogen agar tidak terjadi diseminasi. Banyak penyakit diare yang tidak terdiagnosa karena penyakitnya itu ringan, sembuh sendiri. Kemudian pasien tidak mencari pertolongan dokter karena fasilitas kedokteran ataupun lab yang tidak tersedia. Ini khususnya pada negara yang sedang berkembang. Bagaimanapun informasi pasien, kondisi pasien, makan pasien yang terakhir, dan adanya sejarah cerita perjalanan dan mikroskopis pemeriksaannya daripada feses dan pus itu bisa sangat membantu. Diagnosis laboratorium khususnya penting kalau ada wabah, karena ini membutuhkan penelitian epidemiologi yang tepat dan untuk mengukur kontrol. Nah, infeksi daripada saluran intestinal ini ada yang kita bagi dua, ada yang penyakit-penyakit dengan diare, atau ada penyakit-penyakit infeksi sistemik yang dimulai dari infeksi sistemik pada saluran pencernaan. Nah, ini contohnya bakteri diare, itu diare oleh bakteri, diare yang berhubungan dengan antibiotik, diare karena viral, dan keracunan makanan. Sedangkan infeksi sistemik, jadi yang dimulai oleh infeksi sistemik pada saluran pencernaan ini adalah enteric fever, listeriosis, dan hepatitis. Saya rasa cukup sekian kuliah untuk yang pertama. Mungkin kuliah kita ada 4 kali ya. 4 kali ini kuliah yang pertama. Mungkin lain waktu cari waktu lain untuk kuliah yang berikutnya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Oh,